Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar, saya taruna dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan domestikasi jenis ikan laut, update dan perspektif. Domestikasi adalah proses yang panjang dan tanpa akhir, di mana hewan dan generasi ke generasi lebih beradaptasi dengan perlengkapan dan manusia. Oleh karena itu, domestikasi tidak bisa disamakan dengan peninjakan, yang merupakan domestikasi perilaku terkondisi dari hewan yang lahir di alam. Domestikasi di darat dimulai sekitar 12.000 tahun yang lalu. Pada abad ke-20, program pemulihan modern dimulai yang mengarah pada perubahan dramatis dalam produktivitas, misalnya meningkatkan kecepatan bertelur untuk ayam petelur. Domestikasi hewan air merupakan fenomena baru, kecuali beberapa spesies seperti ikan mas, Cropinus carpio. Sebagian spesies ikan ini yang akan dibudidayakan saat ini tidak jauh dengan spesies ikan air lainnya. Diperkirakan bahwa 90% dari industri aquaculture global didasarkan pada kesediaan yang dibudidayakan secara liar, tidak terdomestikasi atau tidak selektif. Akibatnya, tergantung spesies yang dipertimbangkan, kontrol autoproduksi aquaculture dapat bervariasi dengan mengelola hanya sebagian data siklus hidup hingga mengelola siklus hidup lengkap dengan penangkarannya. Klasifikasi terdiri dari 5 tingkat domestikasi dengan 1 tingkat paling sedikit dijinakkan dan 5 tingkat paling banyak dijinakkan. Ikan laut global meningkat sedikit dari tahun 1950 sampai awalnya tahun 1970-an. Kemudian, produksi semakin meningkat hingga tahun 1990-an. Setelah itu, ia meningkat pesat. Akan tetapi, lebih dari separuh produksi tidak mengidentifikasi pada tingkat spesies dalam database FAC. Satu kelompok yang disebut dengan ikan ne berjumlah 621.275 ton, lebih seperempat produksi global pada tahun 2013. Jumlah spesies yang dibudidayakan meningkat tajam dalam beberapa dekade terakhir hingga mencapai 65 pada tahun 2013. Sejak pertengahan 1990-an, jumlahnya meningkat 2 kali lipat. Meskipun sedikit menurun pada tahun 1977, 1998, 2006, 2009, 2011, dan 2012. Perbandingan antara 2009 dengan 2013 menunjukkan bahwa 87 spesies terdaftar pada 2009 dan 100 pada 2013. 4 spesies yang terdaftar pada 2019 tidak ada lagi pada 2013. Ikan lemang belang. Tingkat domestikasi spesies selalu berkisar antara 1 sampai 5. Hanya ada sedikit perbedaan antara tahun 2009 dan tahun 2013. Hanya jumlah spesies di level 1, 2, dan 3 yang meningkat. Mencapai siklus hidup penuh di peningkatan selama beberapa generasi, yang kemudian bisa disebut ikan peliharaan. Dengan demikian, muncul kemajuan penting dalam penguasaan kelestarian dan peningkatan produksi. Namun, domestikasi yang terutama seleksi spesies baru adalah proses yang panjang dan sulit yang membuat manajemen induk produksi ikan berkualitas tinggi, perkembangan gonad dan gamet, evolusi oviposisi pada betina dan ejakulasi sperma pada jantan, ingovokasi telur, pemeliharaan larva dan juvernif. Untuk semua 10 spesies budidaya terata, kecuali croaker kuning besar. Produksi aquaculture sekarang sangat melebihi perikanan tangkap. Hal ini mungkin disebabkan oleh persaingan antara kedua sumber ini, karena tangkapan liar biasanya dapat dijual dengan harga yang relatif rendah, tetapi tidak dapat dibudidayakan dengan harga serendah ini. Mendapat keuntungan karena perikanan tangkap menurunkan karena pemainan yang berlebihan. Harga spesies target seringkali meningkat secara dramatis. Metode aquaculture berbasis penangkapan terdiri dari individu yang tumbuh dan menggemukkan yang dipindahkan dari populasi air, penggemukan tuna, dan sebagian besar budidaya keramba di Asia. Tergantung langsung pada ikan pelagis kecil, hasil tangkapan liar dengan harga pasar yang relatif rendah ke nilai tinggi untuk konsumsi manusia.
Nah, kesimpulan, dibandingkan dengan domestikasi hewan darat, domestikasi hewan air, dan khususnya spesies ikan laut merupakan fenomena terkini. Budidaya ikan baru dimulai beberapa dekade yang lalu, dan saat ini hanya sedikit spesies yang dapat dibudidayakan. Mungkin itu yang sempat saya jelaskan dalam domestikasi jenis ikan laut, update, dan perspektif. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.